Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Lestari dari kelas 6 gabungan 1 web. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang ada di web3school.com. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu ada episode kelas, kemudian CSS episode elemen, kemudian CSS opacity, kemudian CSS navigation bar, kemudian CSS dropdown. Berhubung web3school ini menggunakan bahasa Inggris, kita translate saja agar lebih paham. Oke, langsung saja. Di sini ada kelas semu atau kelas semu CSS. Apa itu kelas semu CSS atau episode kelas? Episode kelas digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus dari suatu elemen. Misalnya yaitu mendesain elemen saat menggunakan mengarahkan mouse ke atasnya. Contohnya seperti ini. Kemudian gaya tautan dikunjungi dan tautan belum dikunjungi itu berbeda. Style pada sebuah elemen saat mendapatkan fokus. Oke, seperti ini. Kemudian sintaks dari kelas semu atau episode kelas. Di sini ada selektor, kemudian titik 2 episode kelas, kemudian properti titik 2 lalu value. Nah, untuk contohnya A ini merupakan selektor, kemudian linknya ini merupakan episode kelas, colornya ini properti, kemudian kode warnanya ini merupakan value. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya agar lebih paham. Nah, di sini ada link CSS atau CSS link. Nah, link di sini sebelum kita arahkan dia berwarna hijau. Kemudian jika kursornya diarahkan ke linknya dia berwarna pink. Kemudian jika kita klik dia berwarna biru. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Di sini ada kelas semu dan kelas CSS atau episode kelas dan kelas CSS. Kelas semu dapat digabungkan dengan kelas CSS. Saat Anda mengarahkan kursor ke tautan dalam contoh, itu akan berubah warna. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini untuk di sini ada episode kelas dan CSS kelas. Di sini ada CSS syntax, dia berwarna biru. Kemudian jika diklik dia berwarna merah, tetapi yang di bawahnya ini dia tidak berubah warna karena di bawahnya ini merupakan CSS kelas, sedangkan yang di atasnya ini merupakan episode kelas. Oke. Kita lanjut. Kemudian arahkan ke div. Contohnya. Contoh pengguna hover episode kelas pada elemen div. Nah, di sini ada elemen div, selektornya yaitu, kemudian ada untuk background colornya dia contohnya di sini dia green. Dia memberikan warna green, kemudian untuk color white. Untuk tulisannya dia berwarna putih. Kemudian di sini ada div hover, background color berwarna blue. Di sini backgroundnya berwarna hijau, kemudian jika kursornya diarahkan ke sini dia berwarna biru. Itu maksudnya. Kemudian kita lanjut. Hover tooltip sederhana.
Arahkan kursor ke elemen div untuk menampilkan elemen P seperti keterangan alat. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini untuk elemen div-nya dia ada hover over me to show the P element. Kemudian tadi dikatakan arahkan ke elemen div-nya, maka elemen P-nya akan muncul. Kita arahkan. Nah, di sini untuk elemen P-nya tada here I am. Dia muncul seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada CSS pseudo class atau anak pertama. The first child pseudo class cocok dengan elemen tertentu yang merupakan anak pertama dari elemen lain. Dalam contoh berikut, pemilihan mencocokkan elemen P apapun yang merupakan turunan pertama dari elemen apapun. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada dua kalimat, ada this is some text yang sama. Nah, di sini menggunakan selektor P first child, kemudian colornya itu blue. Nah, dikatakan tadi bahwa yang berpengaruh itu yang anak pertama atau turunan pertamanya. Nah, makanya di sini dengan kalimat yang sama tapi yang colornya berubah itu yang barisan pertama seperti ini. Oke, langsung saja. Kemudian cocokkan I elemen pertama di semua P. Oke, langsung saja kita masuk. Nah, di sini ada dua elemen I, kemudian ini sampai sini ada I strong dan I person. Nah, dikatakan tadi seperti yang di pertama itu dia itu berpengaruh di bagian yang turunan pertamanya saja. Jadi di sini kan ada I-nya itu elemen I-nya itu di dalamnya ada strong dan di sini juga ada strong. Tapi yang berubah itu yang first child-nya untuk colornya berwarna itu cuma yang pertamanya saja, yaitu strong yang bagian depan ini. Sama seperti yang di bawahnya. Oke, langsung saja. Kemudian di sini cocokkan semua I elemen di semua elemen pertama P. Oh, ini tadi. Kemudian di sini ada dalam pseudo class. Nah, di sini untuk tadi tuh dalam pseudo class memungkinkan Anda untuk menentukan aturan khusus untuk bahasa yang berbeda. Pada contoh di bawah ini, lang tentukan tanda kutip untuk elemen P dengan lang tanda petik no. Kemudian langsung kita masuk ke contohnya. Nah, ini tadi untuk selektor Q-nya, lang no-nya. Di sini dia muncul untuk Q langnya itu dia muncul tanda seperti ini. Di depan A. Itu tandanya apa ya? Kalau di matematika itu tak terhingga. Oke, langsung saja. Oke, untuk materi episode kelas sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke materi elemen episode
elemen episode CSS atau CSS episode elemen. Kemudian di sini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu episode CSS episode elemen. Nah, apa itu episode elemen? Episode elemen CSS digunakan untuk mengatur gaya bagian tertentu dari sebuah elemen. Misalnya, dapat digunakan untuk style pada huruf pertama atau baris dari sebuah elemen. Sisipkan konten sebelum atau setelah konten elemen. Untuk sintaksnya pada episode elemen, yaitu di sini ada selektor, titik 2-nya 2, kemudian episode elemen, properti, lalu value. Nah, perbedaan antara kelas semu tadi atau episode kelas sebelumnya yaitu dari selektor, dari pemisah antara selektor dan episode elemennya. Di episode kelasnya tadi untuk titik 2-nya itu cuma 1, sedangkan di episode elemennya itu pemisah titik 2-nya itu 2. Oke, kita lanjut. Episode elemen, baris pertama. The first line, episode elemen digunakan untuk menambahkan gaya khusus untuk baris pertama dari teks. Contoh berikut di semua elemen P. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini pada elemen P first line, di sini tadi dikatakan bahwa yang memiliki efeknya itu yang barisan pertama. Jika saya atur jarak ukuran kertasnya, nah seperti ini, warnanya berubah itu yang ada di baris pertama. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, untuk berikut properti berlaku untuk first line itu, yaitu ada font properties, color properties, background properties, word spacing, letter spacing, text decoration, vertical alignment, text transfer, line height, dan clear. Kemudian kita lanjut. The first letter episode element. The first letter episode element digunakan untuk menambah gaya khusus untuk huruf pertama dari teks. Contohnya langsung saja. Nah, seperti ini. Untuk huruf pertama, huruf pada kalimat pertama ini dia memiliki efek lebih besar. Nah, seperti ini yang dimaksud. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini untuk first letter episode elemen hanya dapat diterapkan untuk unsur-unsur blok tingkat. Properti berikut berlaku untuk first letter episode elemen, yaitu ada font properties, color properties, background properties, kemudian margin properties, padding properties, border properties, text decoration, vertical alignment only if float is known, text transfer like height, float, dan clear. Kemudian kita lanjut. Kemudian di sini ada episode class dan kelas CSS atau CSS class. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada dua elemen P. Untuk pertama itu di sini tadi ada selector enter first letter. Untuk elemen play kelasnya, kelas intronya, di sini dia
Untuk huruf pertamanya itu dia memiliki efek lebih besar dan berwarna merah. Karena ini untuk elemen pertama ini dia menggunakan elemen pseudocode elemen, sedangkan yang di bawah ini dia hanya menggunakan CSS class. Oke, langsung saja. Untuk sini contohnya, di sini ada dua elemen P yang digunakan. Yang pertama ini kelas episode kelas, dia memiliki efek seperti ini, huruf B depannya lebih besar dan berwarna merah, sedangkan di bawah ini dia tidak memiliki efek apapun karena di sini dia hanya menggunakan CSS class. Itu perbedaannya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa elemen semu atau pseudo elemen. Beberapa elemen semu juga bisa digabungkan. Dalam contoh berikut, huruf pertama paragraf akan berwarna merah dengan ukuran font XS large. Sisa baris pertama akan berwarna biru dan dalam huruf kecil. Paragraf lainnya akan menjadi ukuran dan warna font default. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada dua pseudo elemen, yaitu ada first letter dan first line. Untuk first letternya yaitu yang ini, yang huruf pertama yaitu Y, memiliki efek lebih besar dan yang berwarna merah. Kemudian untuk first line-nya yaitu yang ada di baris pertama. Semua yang ada di baris pertama itu memiliki efek warna biru seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk before pseudo elemennya. Before pseudo elemen dapat digunakan untuk memasukkan beberapa konten sebelum konten dari elemen. Contoh berikut menyisipkan gambar sebelum konten setiap elemen H1. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada selektor H1, kemudian pseudo elemennya itu menggunakan elemen smile. Elemen smile-nya ini berada sebelum episode elemennya karena dia before, jadi elemen ditambahkan sebelum episode elemen. Nah, kemudian di sini ada after episode elemen. Langsung saja. Nah, perbedaan dari yang tadi itu, kalau yang sebelumnya itu dia menambahkan elemen sebelum pseudo elemen, sedangkan ini menambahkan elemen setelah pseudo elemennya. Oke, kita lanjut. Sini ada marker pseudo elemen. Marker pseudo elemen memilih penanda daftar item. Contoh berikut. Nah, di sini ada pseudo elemennya market, color red. Nah, di sini ada UL dan OL. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa tag UL itu yang tidak berurut, jadi dia menggunakan simbol seperti ini. Sedangkan yang OL itu dia yang berurut, jadi dia menggunakan
angka seperti ini yang 1 2 3, dan di sini pseudo elemennya di sini ditambahkan colornya itu berwarna red. Jadi di sini dia berwarna, untuk urutannya dia berwarna merah. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada selection pseudo elemen. Selection pseudo elemen sesuai dengan porsi elemen yang dipilih oleh pengguna. Sifat CSS berikut dapat diterapkan untuk selection, color, background, cursor, dan outline. Contoh berikut membuat teks yang dipilih menjadi merah dan latar teks yang dipilih menjadi merah dengan latar berwarna kuning. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, seperti di sini kan ada dua pseudo elemen, yaitu mau selection. Di sini juga ada di bawahnya. Nah, jika kita blok, maka tulisannya ini berwarna merah, kemudian backgroundnya ini berwarna kuning. Seperti itu. Sampai sini untuk materi pseudo elemennya. Langsung saja kita beralih ke materi berikutnya. Masuk ke CSS. Oke. Nah, di sini materi CSS opacity atau opasitas transparansi CSS. The opacity property menentukan opacity atau transparansi elemen. Untuk gambar transparan, the opacity property dapat mengambil nilai 0,0 sampai 1,0. Nilai yang lebih rendah lebih transparan. Oke, jadi di sini jika opasitasnya lebih rendah, maka gambarnya juga lebih transparan. Seperti ini. Kemudian untuk contoh sintaksnya yaitu ada img, kemudian opacity, kemudian kita menentukan jumlah opacity-nya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh. Nah, seperti ini dia menggunakan opacity 0,5. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada efek hover transparan. The opacity property sering digunakan bersama-sama dengan hover. Pemilih untuk mengubah opacity pada mouse over. Oke, langsung saja. Maksudnya di sini untuk gambarnya opacity-nya 0,5. Setelah kita arahkan kursor ke gambar, maka dia opacity-nya bertambah menjadi 1,0. Langsung saja kita coba. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh menjelaskan blok SS pertama mirip dengan kode di contoh 1. Selain itu, kami telah menambahkan apa yang akan terjadi saat pengguna mengarahkan kursor ke salah satu gambar. Dalam hal ini, kami ingin gambar tidak transparan saat pengguna mengarahkan kursor ke gambar. CSS untuk ini adalah opacity 1. Saat penunjuk mouse menjauh dari gambar, gambar akan menjadi transparan kembali. Oke, untuk contoh menjelaskannya untuk efek hover terbalik ini, dia kebalikan dari yang contoh sebelumnya. Jika contoh yang sebelumnya ini, sebelum kursor diarahkan ke gambar, dia transparan. Lalu setelah kita arahkan kursor ke gambar, maka gambarnya itu terlihat lebih jelas. Sedangkan yang di sini, sebelum kursor kita arahkan ke gambar, dia lebih jelas. Setelah kita arahkan kursornya, maka dia lebih transparan. Kita lihat contohnya. Nah, seperti ini.
dia menggunakan IMG hover opacity 0,5. Nah, setelah diarahkan dia transparan. Oke, langsung lanjut saja. Kemudian di sini ada kotak transparan. Saat menggunakan opacity property untuk menambahkan transpirasi ke latar belakang suatu elemen, semua elemen turunannya mewarisi transparasi yang sama. Ini dapat membuat teks di dalam elemen transparan sepenuhnya sulit dibaca. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini ada differs opacity 0,1, kemudian di second, third. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, yaitu semakin tinggi opasitasnya maka dia akan semakin jelas warnanya atau jelas gambarnya, seperti itu. Nah, makanya di sini dia opacity-nya 0,1 bagian pertama, kemudian 0,3, 0,6, kemudian di sini opacity satunya. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini transparasi menggunakan RGBA. Jika Anda ingin menerapkan opasitas ke elemen anak seperti dalam contoh kami di atas, gunakan nilai warna RGBA. Contoh berikut menyetel opasitas untuk warna latar belakang dan bukan teksnya. Nilai warna RGBA ditentukan dengan RGBA merah, hijau, biru, alfa. Alpha parameter adalah angka antara 0,0 sepertinya sepenuhnya transparan dan 1,0 penuh buram. Nah, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, seperti ini ada div background untuk RGB. Kemudian differs-nya menggunakan menentukan RGBA-nya. Di sini dia tidak menggunakan opasitasnya, tetapi dia mengaturnya menggunakan RGBA. Menurut saya ini, dan ini jika kita bandingkan dari contoh yang sebelumnya, ini lebih ribet ya. Sepertinya lebih mudah untuk yang contoh sebelumnya. Oke, kemudian kita lanjut. Kemudian ada teks dalam kotak transparan. Oke, langsung saja kita buka contohnya. Nah, untuk backgroundnya di sini dia menggunakan gambar, kemudian bordernya di sini diatur seukuran ini, kemudian dia juga atur marginnya, background colornya, bordernya, dan opacity yang digunakan yaitu ini. Opacity yang digunakan yang kotak dalam ini ada 0,6. Nah, seperti itu. Nah, untuk sampai sini untuk materi opasitas CSS-nya. Langsung kita menuju ke materi berikutnya, yaitu navigasi CSS navigation. Nah, untuk CSS navigation ini, di sini navigasinya itu ada dua, yaitu vertikal menurun ke bawah dan horizontal menyamping seperti ini. Kemudian bar navigasi memiliki navigasi yang mudah digunakan, penting untuk situs web manapun. Dengan CSS Anda dapat mengubah menu HTML yang membosankan menjadi bilah navigasi yang menarik. Navigation bar atau daftar tautan bila navigasi membutuhkan HTML standar sebagai basis. Dalam contoh kami akan membangun bilah navigasi dari daftar HTML standar. Bilah navigasi pada dasarnya adalah daftar tautan, jadi menggunakan elemen UL dan LI.
Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, seperti ini. Dia menggunakan perintah attack UL. Nah, tampilannya seperti ini. Attack UL itu yang kita tahu bahwa dia itu yang tidak berurut, jadi dia menggunakan simbol. Dan di dalam attack UL itu dia menggunakan lagi perintah LI. Dan untuk huruf ini dia berupa link, jadi dia bisa diklik seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Sekarang mari kita hapus peluru dan margin serta bending dari daftar. Langsung saja kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian contoh menjelaskannya. List style type non menghapus peluru bila navigasi tidak membutuhkan penanda daftar. Atur margin 0 dan padding 0 untuk menghapus pengaturan default browser. Lanjut. Nah, kemudian untuk bila navigasi vertikal. Untuk membuat bila navigasi vertikal dapat mengatur gaya elemen A di dalam daftar selain kode dari halaman sebelumnya. Langsung saja. Nah, di sini ini sama dengan selain dari kode sebelumnya. Ini sama ya dari sebelumnya, cuman di sini ada diatur untuk margin pendingnya, style untuk style tipenya itu non. Kemudian di sini menggunakan perintah LIA display block, kemudian widthnya ada 60 px, kemudian backgroundnya itu colornya menggunakan seperti ini. Jadi dia tampilannya agak terblok seperti ini ya. Ada latarnya untuk background colornya. Kemudian untuk margin panjangnya juga diatur seperti ini. Ini untuk sintaksnya atau listingnya. Kemudian kita lanjut. Nah, contoh di display block menampilkan tautan sebagai elemen blok, membuat seluruh elemen tautan dapat diklik. Bukan hanya teks. Untuk sebelumnya tadi dia kan jika saya klik tadi dia tidak berubah, sedangkan ini jika saya klik, nah di sini tidak ada. Untuk widthnya itu ada 60 px. Yang ini elemen blok menggunakan lebar penuh yang tersedia secara default. Kami ingin menentukan lebar 60 pixel. Anda juga dapat mengatur lebar UL dan menghapus lebar A, karena mereka akan menggunakan lebar penuh yang tersedia saat ditampilkan sebagai elemen blok. Ini akan menghasilkan hasil yang sama seperti contoh sebelumnya. Langsung saja kita lihat. Nah, hasilnya sama ya. Kemudian buat bila navigasi vertikal dasar dengan warna latar belakang abu-abu dan ubah warna latar belakang tautan saat pengguna menggerakkan mouse di atasnya. Contohnya seperti ini. Kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini ada vertical navigation bar-nya. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kita arahkan kursornya, maka sini ada menimbulkan efek warna berbeda ya. Misalnya background colornya untuk latar katanya seperti ini. Oke, langsung saja.
Nah, tautan navigasi aktif saat ini. Tambahkan kelas aktif ke link saat ini untuk memberitahu pengguna di halaman mana dia berada. Nah, contohnya seperti ini. Untuk bagian rumah ini dia aktif. Kita masuk ke contoh. Nah, contohnya seperti ini. Dan untuk warna yang warna hijau ini, dia menandakan membuat kelas aktif dengan warna latar belakang hijau dan teks putih. Kelas ditambahkan ke tautan rumah. Nah, jika kursornya diarahkan ke bawah, maka warnanya terbalik ya, yang latarnya menjadi hitam, tulisannya menjadi putih. Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tautan pusat dan tambahkan batas. Untuk contoh yang ini tuh perintahnya dia menggunakan ini dia LI hover not aktif. Ini LI aktif. Di sini ada background colornya. Contohnya kita ubah saja. Nah, sini dia berubah. Oke, lanjut ke tautan pusat tambah batas. Nah, untuk tautan pusat dan tambah batas, tambahkan teks Alexander KLI atau A untuk memusatkan tautan. Tambahkan border property untuk tag UL, menambahkan batas di sekitar bila navigasi. Jika Anda juga ingin batas di dalam bila navigasi, tambahkan A border button ke semua LI elemen kecuali yang terakhir. Oke, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, di sini di UL-nya ini dia menggunakan border. Nah, bordernya itu yang ini, yang garis pinggirnya yang seperti ini. Oke, di sini dia menggunakan perintah aktif seperti yang ini tadi di bagian home. Kemudian ada perintah over. Nah, jika kita arahkan kursornya, maka dia memiliki efek warna seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada navigasi bar vertikal tetap tinggi penuh. Buat navigasi samping lengket dan tinggi penuh. Maksudnya itu untuk navigasi barnya itu dia berada tetap di samping seperti ini. Kemudian jika kita scroll isinya atau kontennya, navigasi barnya itu tetap berada di sebelah kiri. Nah, kita masuk ke contohnya. Nah, untuk di sini menggunakan tag sektor UL. Nah, contohnya seperti ini. Jika kita scroll isi kontennya atau bodinya turun, untuk navigasinya dia itu tetap berada di pinggir seperti ini. Oke, lanjut saja. Nah, kemudian di sini ada CSS horizontal navigation bar. Bila navigasi horizontal, di sini yang membedakan dari yang sebelumnya vertikal tadi itu kan dia memanjang ke bawah, sedangkan ini untuk horizontal dia itu memanjang ke samping. Ada dua cara untuk membuat bila navigasi horizontal, menggunakan item daftar sebaris atau mengambang. Item daftar sebaris. Salah satu cara untuk membuat bila navigasi horizontal adalah dengan menetapkan tag LI elemen sebagai sebaris, selain kode standar dari laman sebelumnya.
Nah, seperti ini dia menggunakan LI, EUL, display inline. Inline maksudnya dia itu memanjang menyamping seperti ini. Oke. LI display inline. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ada penjelasannya. Display inline secara default LI elemen adalah elemen blok. Di sini kami menghapus jeda baris sebelum dan sesudah setiap item daftar untuk menampilkannya dalam satu baris. Nah, seperti ini. Oke. Item daftar mengambang. Cara lain untuk membuat bilah navigasi horizontal adalah dengan mengapung elemen LI dan menentukan tata letak untuk tautan navigasi. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Dia menggunakan lifestyle tipe, margin paddingnya 0, kemudian overlaw-nya ada hidden, float ada leaf dia di sebelah kiri seperti ini. Kemudian display blocknya, kemudian paddingnya ada 8, kemudian background colornya dia menggunakan background. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh penjelasannya. Float leaf digunakan float agar elemen blok bergeser di sebelah bersebelahan. Nah, dia tadi kan ada di sebelah kiri. Di display block memungkinkan kami menentukan bantalan dan tinggi lebar margin jika Anda mau. Kemudian ada pendingnya. Karena elemen blok mengambil lebar penuh yang tersedia, mereka tidak dapat mengapung bersebelahan. Oleh karena itu, tentukan beberapa pending agar terlihat lebih bagus. Maksudnya itu dia lebih berjarak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dia menggunakan background color, tambahkan warna latar belakang abu-abu untuk setiap elemen. Sini ada contohnya. Nah, seperti ini. Kemudian contoh bilah navigasi horizontal. Buat bilah navigasi horizontal dasar dengan warna latar belakang gelap dan ubah warna latar belakang tautan saat pengguna menggerakkan mouse di atas kursor. Langsung saja kita lihat. Nah, seperti ini. Jika kita arahkan kursornya, maka dia akan berubah. Nah, sini dia menggunakan perintah hover. Kita tahu hover sebelumnya itu jika kita arahkan kursor maka dia memiliki efek seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini ada tautan navigasi aktif saat ini. Tambahkan kelas aktif ke link saat ini untuk memberitahu pengguna di halaman mana dia berada. Contohnya seperti ini. Kita masuk ke bagian contoh. Nah, di sini bisa kita lihat yang aktif di sini ada bagian home, perintahnya yang ini. Maksudnya ini jika kita berada dalam suatu misalnya dalam suatu menu, contohnya kita berada di bagian home, atau misalnya kita berada di bagian membuka sebuah kontak, nanti yang aktifnya itu ada di bagian kontak begitu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tautan rata kanan. Tautan rata kanan dengan mengapung item daftar ke kanan, float right. Nah, contohnya seperti ini. Menampung item daftar ke kanan. Kita lihat. Nah, contohnya seperti ini. Semua itu nanti dia berada di sebelah kanan. Oke, lanjut.
ke pembatas perbatasan. Tambahkan border right property ke elemen LI untuk membuat pemisah tautan. Contohnya seperti ini, dia mempunyai pemisah. Nah, lanjut. Nah, di sini ada LI left child border right. Nah, untuk border right-nya di sini di sini tertera satu PX solid. Kemudian untuk warnanya situ ada BBB seperti ini ya. Di sini ada border. Kemudian kita lanjut. Bila navigasi tetap berada di bagian atas atau bawah halaman, bahkan saat pengguna menggulir halaman. Nah, contohnya seperti ini. Navigasinya ini berada sebelah atas, dan sedangkan ini navigasinya itu dia berada di sebelah bawah. Kemudian ini contoh untuk sintaksnya. Yang tetap di atas itu dia menggunakan UL property vset top width. Kemudian di sini untuk bawah dia menggunakan button. Kemudian di sini kita dapat contohnya. Nah, seperti ini. Navigasinya tetap berada di bagian atas, sedangkan jika kita mengatur bodinya, maksudnya isi kontennya di navigasinya itu tetap berada di atas, dia tidak bergeser. Oke. Kemudian untuk bagian bawah, nah seperti ini, dia tetap berada di bawah jika kita men-scroll isi konten yang ada di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada navigasi bar horizontal abu-abu. Contoh bila navigasi horizontal abu-abu dengan batas tipis abu-abu. Contohnya seperti ini. Kita coba masuk ke contohnya. Nah, seperti ini. Untuk sintaksnya itu perintahnya yaitu border 1 px solid, kemudian ada background colornya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini untuk navigasi bar lengket, tambahkan position lengket ke UL untuk membuat bila navigasi yang lengket. Elemen lengket beralih di antara relatif dan tetap bergantung pada posisi gulir. Ini diposisikan relatif hingga posisi offset tertentu terpenuhi. Seperti posisi tetap, langsung saja dia menggunakan sintaks position WebKit sticky position, kemudian kita buka. Nah, untuk perintahnya itu yang ini. Kemudian kita bisa lihat di sini ada sini ada navigasi barnya. Nah, setelah kita scroll ke bawah, navigasi barnya itu dia menetap seperti ini. Nah, ini yang dinamakan navigasi tetap. Oke. Navigasi lengket maksudnya. Oke. Nah, untuk sampai sini untuk materi CSS navigation. Lanjut kita ke materi drop down. CSS drop down. Nah, di sini ada materi drop down CSS. Untuk contoh drop downnya di sini ada 3, yaitu text drop down. Kemudian ada menu drop down, kemudian di sini ada lain. Nah, di sini untuk text drop down-nya itu jika kita arahkan kursor ke teksnya, maka untuk teks yang sudah ditentukan itu akan muncul pilihan yang lain seperti ini. Kemudian untuk menu dropnya juga di sini ada pilihan yang lain, menu yang lain. Kemudian untuk gambar, nah di sini jika kita alihkan
kursornya ke gambar, maka dia akan muncul gambar yang kecil ini akan muncul gambar yang lebih besar lagi. Oke, kita lanjut. Drop down dasar. Buat kotak drop down yang muncul saat pengguna menggerakkan mouse ke atas sebelum sebuah elemen. Oke, kita masuk, kita lihat contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke contohnya. Oke, di sini. Nah, di sini untuk drop down-nya, di sini ada, ini adalah perintahnya. Kemudian jika kita alihkan kursornya ke bagian ini, kemudian dia muncul konten atau menu yang lain seperti ini, dan ini merupakan panggilannya. Oke, ada di class drop down. Kemudian di bagian mouse over me, dia akan memunculkan drop down yang lain. Maksudnya dia akan memunculkan teks yang lain seperti hello world. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini. Nah, selanjutnya di sini ada menu drop down. Membuat menu tarik turun yang memungkinkan pengguna melihat opsi dari daftar. Menu drop down, di sini ada daftar-daftar yang lain atau menu-menu yang lain yang ada dalam menu drop down. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, ini adalah sintaks dari menu drop down-nya. Jika kita klik ini, nah dia akan memunculkan menu-menu yang lain, dan menu ini kita panggil, ini dia sintaksnya. Ada kelas drop down, kemudian href, ada link 1, link 2, link 3. Nah, seperti ini dia memunculkan menu-menu yang lainnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke konten drop down rata kanan, kiri, kanan. Jika Anda ingin menu tarik turun dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan, tambahkan right .20. Untuk contoh sintaksnya yaitu dia menggunakan drop down konten right. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini ada navigasi bar drop down. Cara menambahkan menu drop down di dalam bilah navigasi. Kita coba. Nah, di dalam navigasi drop down ini dia menggunakan gabungan navigation dengan drop down. Nah, di sini ada sintaks navigasinya. Kemudian ada sintaks untuk drop down-nya. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah panggilan-panggilan yang bisa dimunculkan ketika kita mengklik drop down-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini adalah navigasinya. Kemudian ini adalah drop down-nya. Nah, di sini dia menggunakan tag li, kemudian menggunakan juga tag div. Nah, itulah
Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.